akan mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itu ibadah kita yang sejati. Kita akan mulai ibadah kita dan kami akan satu pujian, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Segala puji, hormat dan syukur Tuhan kami naikkan padamu. Karena Engkau Allah yang hidup dan kudus dan berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Patutlah kami sebagai umat-Mu Tuhan mengucap syukur ya Tuhan. Dalam segala hal apapun ya Tuhan. Kalau kami ada saat ini, supaya kami ada ya Tuhan, itu karena kasih karunia-Mu yang besar bagi kami, buat jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan biarlah korban syukur kami melimpah di dalam hati kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, umat-umat-Mu akan persembahkan korban syukur kepada Engkau. Biarlah dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi kami Tuhan. Dan biarlah setiap korban kami menyenangkan akan Engkau Tuhan. Roh Kudus, Kau sendiri yang menolong kami, urapi hamba-Mu, urapi pelayan-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan akhirnya, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita sama-sama naikkan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Anggur baru, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan.
penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Sekali lagi anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita, membangkitkan kuasanya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita, membangkitkan. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan, saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita, membangkitkan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsyapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci.
Roh Kudus manis dan manis dan lembut, tolong yang sejati dan suci, ku rindu dekat mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus, Dia menawan dan suci, ku rindu dekat mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis, Roh Kudus, manis dan lembut, tolong yang sejati dan suci, ku rindu dekat mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama hidupku, Bekerjalah ya Roh Kudus. ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Urapan-Mu urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari kita semua siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa, untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu di tempat ini. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau maha kuasa yang mengerti setiap hati kami, mengerti setiap kerinduan kami. Engkau hadir Tuhan bersama-sama umat-umat-Mu yang ada di tempat ini,
yang ada di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu, kuasa-Mu dan kasih-Mu pada hari ini. Kami ingin mempersiapkan diri Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Nyatakanlah Tuhan dengan kuasa-Mu agar kami semua dibukakan pikiran kami, agar kami mengerti firman Tuhan yang sebentar. Pujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berubah dan tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Haleluya. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, anugerahnya yang limpah kiranya menjadi sukacita kita, menjadi kekuatan kita, dan juga menjadi alasan untuk kita menjadi lebih mengasihi Dia. Haleluya. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah pesan sebelum kenaikannya ke surga. Jadi pada tanggal 13, 3 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini berkaitan dengan hal itu. Ayat-ayat mengenai hal yang berhubungan dengan terangkatnya Kristus Yesus ke surga itu ada di beberapa ayat, mulai dari Matius 28 ayat 16 sampai 20, Markus 16 ayat 9 sampai 19, Lukas 24 ayat 36 sampai 51, lalu Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan 9. Banyak sekali ayat-ayat ini, dan untuk mempersingkatnya kita akan saksikan video berikut, dan beberapa hal yang tercantum dalam ayat-ayat tadi itu juga dirangkum di video ini. Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu,
Dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk, dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Mayat Yesus hilang? 2 orang malaikat berdiri dekat kami, bercahaya seperti matahari, dan berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Ini benar." Percayalah. Percayalah. Kami telah melihatnya. Pergi dan lihatlah. Kubur itu telah kosong. Tuhan telah pergi. Petrus, kau harus percaya pada kami. Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid-Nya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Amin. Puji Tuhan, ada kuasa yang mengatasi gaya gravitasi bumi sehingga Kristus bisa kembali ke tempatnya, ke tempat yang maha tinggi untuk menyediakan tempat bagi kita sekalian, dan Dia akan datang kembali. Puji Tuhan. Dan kita tadi jelas mendengar bahwa sebelum Dia terangkat ke surga, Dia menjanjikan untuk melengkapi murid-muridnya dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Itu di Lukas 24 ayat 49. Lalu pesan yang barusan kita juga dengar, murid-murid diperintahkan untuk pergi dan menjadikan sekalian bangsa muridnya, membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajar mereka segala sesuatu yang telah diperintahkannya. Dalam Matius 28 ayat 19-20. Yesus juga berjanji akan menyertai murid-muridnya sampai kesudahan alam. Dia sendiri juga menyatakan di dalam Markus 16 ayat 17-18 bahwa ada tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dan Yesus berkata juga di dalam Kisah Rasul 1 ayat 5, tidak lama lagi mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bahwa mereka akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka untuk menjadi saksi mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan ada sebuah catatan yang disampaikan di dalam Markus 16 ayat 14 bahwa sebelum Yesus memberi pesan amanat agung, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati murid-muridnya. Markus 16 ayat 14 menyatakan, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Ya, jadi dikatakan sebelum Yesus memberikan perintah yang berupa amanat agung dan janji-janji yang lain, Yesus terlebih dahulu mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati dari murid-murid. Kalau saudara ingat khotbah Samuel 2 minggu yang lalu, bahwa kedegilan hati itu sama dengan kelambanan, lamban sekali. Ada sesuatu yang mengganggu akselerasi untuk menjadi cepat percaya. Kedegilan, bahkan Pak Jo juga menyinggung bahwa di 1 Samuel 15 ayat 22-23 itu sama dengan menyembah berhala, terafim, menyembah terafim atau memegang jimat seperti itu. Jadi bahwa Tuhan menohok dulu, mengurus dulu hal yang menghalangi maksud-maksud Tuhan terjadi dan janji Tuhan, perintah Tuhan digenapi dalam hidup murid-muridnya, yaitu mencela dosa khusus yang ada dalam diri mereka masing-masing. Tapi luar biasa, begitu Yesus mencela, langsung ayat berikutnya itu menyatakan bahwa kamu harus pergi, perintah pengutusan, dan itu menunjukkan kebesaran hati Tuhan yang luar biasa. Sudah tahu kekurangan murid-muridnya,
dosa murid-muridnya, tapi tetap Tuhan mengatakan, kamu harus pergi, memberitakan Injil sampai ke segala makhluk, mendengar berita tentang Kristus, tentang kebenaran, tentang kabar baik, dan mengajarkan segala sesuatu kepada mereka. Bahkan dengan janji-janji yang tadi sudah kita perhatikan bersama. Jadi artinya apa? Di sini saudara, bahwa sangat penting untuk menerima bahwa dalam diri kita masih ada hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru dalam hidup kita. Sebab kalau kita sudah sempurna, kita akan benar-benar mengalami apakah kita meninggal dengan sangat luar biasa menakjubkan, ataukah kita diangkat seperti Henokh dan banyak pengalaman lainnya. Jadi saya menulis di sini, hadapkan diri kepada Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Minta Dia menunjukkan keadaan kita yang sebenar-benarnya di dalam pemandangannya, dalam penilaiannya. Bukan penilaian manusia, bukan penilaian diri sendiri yang sering tidak sinkron dengan firman Tuhan, yang tidak akurat atau tidak benar-benar betul atau setengah betul, berarti setengahnya salah. Mazmur 19 ayat yang ke-12, Mazmur 51 jelas di sana dikatakan, bebaskan saya dari apa yang tidak saya sadari. Raja Daud juga mengakui dosa-dosa yang memang sudah jelas dosa itu ya, di hadapan dunia aja jelas. Di Mazmur 51 dia mengatakan, dia membeberkan dirinya, dia takut roh Tuhan akan undur daripadanya. Jangan ambil rohmu dariku. Jadi sangatlah penting untuk minta, seperti halnya Nabi Yesaya, disadarkan betul-betul dosa tertentu yang ada pada dirinya. Itu dapat kita lihat di Yesaya 6 ayat 1-7. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku, serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Akan sangat sulit sadar lalu mengakui dosa spesifik yang kita baru sadari, belum sadar gitu selama ini. Kadang-kadang kan kita dengar banyak doa, Tuhan ampunilah dosa kami, tapi dosa yang mana? Kalau belum menemukan yang spesifiknya, yang khususnya ini, dosanya ini, sangat sulit untuk lepas dari dosa itu. Kita akan jatuh di situ lagi, seputar itu dan seputar itu. Bagaimana supaya kita mendapatkan kesadaran penuh yang akhirnya menemukan ini dosa nih, akar dosa ini pantas jadi begini. Karena ini nih. Kalau orang misalnya dosanya sombong ya, pengen disebut baik aja, itu bisa berdampaknya macam-macam. Ingin dipuji, ingin dikagumi, ingin disayangi, jadi berbohong. Jadi pura-pura. Karena sombong, pengen dianggap baik terus ya kan, seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang belum kita sadari sepenuhnya bahwa itu adalah pelanggaran firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak berkenan kepada hal tersebut.
Dan itu hanya bisa terjadi ketika hadirat Tuhan. Kita diam di hadirat Allah, kita berhadapan dengan Allah secara langsung, secara pribadi, hati, pikiran, perasaan, dan diri kita seutuhnya datang kepada Tuhan sampai Dia menyadarkan, oh, di dalam diri kamu ada ini nih yang belum habis-habis dari dulu. Sudah berapa tahun dosa ini tidak pernah kau sadari. Ada sisi gelap yang belum diterangi oleh terang firman Tuhan. Sebabnya tadi Daud berkata, sadarkan Tuhan, bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Bebaskan. Nah sekarang kira-kira hari ini dalam ibadah online ini, atau saudara yang ada di rumah Allah, apakah kita datang kepada terang yang sesungguhnya setiap hari? Dimulai dengan setiap ibadah, lalu per hari. Kalau kita kasura ya, bahasa Sunda tuh khas, kasura. Kasura itu artinya ada sesuatu nyelip, serpihan kecil nyelip. Kemarin ini suami saya tiba-tiba saja jarinya penuh nanah di pinggirnya sesudah kerja beres-beres, bersih-bersih ya rumah halaman, tiba-tiba sakit nih katanya. Ini luka digubet pakai Hansaplast karena masih kerja yang kotor-kotor gitu ya. Tapi udah berikutnya dibuka udah bernanah. Bingung ya, saya bilang mungkin kasura, nggak tahu bahasa Indonesia kasura itu apa ya. Kalau saya belum menemukan ada benda masuk di permukaan kulit begitu, kecil sekali, kadang sulit sekali ketahuannya, tapi nyut mengganggu ya. Nah, seperti itulah dosa yang belum diterangi, bisa infeksi. Dan benar suami saya juga infeksi. Untung ada satu kiriman teman ya, gimana caranya mengeluarkan benda kecil dari permukaan kulit. Sudah berdoa, Tuhan tolong ini kenapa jadi bernanah, jadi bengkak gitu kan. Akhirnya yaitu di situ saya praktekkan air hangat lah, jangan panas ya, kalau panas nanti nyelupkan jarinya luka. Air hangat ditambah cuka dan garam, diaduk lalu biarkan 3 menit. Betul, akhirnya saya bilang, kayaknya itu, saya tusuk ya, ditusuk, keluar nanahnya, keluar, pakai tentu ditusuk dengan yang sudah disterilkan dengan alkohol atau desinfektan ya. Saya tusuk lagi, keluar, memang itu bendanya putih kecil ya. Nah begitulah dengan kerohanian kita. Ada hal-hal yang tidak disadari itu mengganggu dan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, mengganggu hubungan kita dengan sesama. Tapi ketika Tuhan membukakan, kita dicungkil, nanahnya keluar semua, akhirnya nyut-nyutannya hilang, semuanya enak, nyaman. Perlu waktu memang untuk pulih, tapi setidaknya yang mengganggu ini, bahkan sudah bikin radang ya, kalau keluar nanah itu kan sudah ada nanah itu berarti ada peradangan. Jadi di dalam diri kita juga kadang kita meradang istilahnya ya, meradang karena dosa-dosa yang sepertinya kecil, serpihan kecil yang mengganggu, dan itu bisa kalau dibiarkan itu berbahaya. Apalagi di bagian-bagian yang lain, seperti ada sesuatu yang masuk di telinga, ini telinga bisa menjadi tuli, itu karena bertahun-tahun tidak ditemukan, tidak disadari, dan banyak lagi. Gigi yang bernanah terus bisa mengganggu ke kepala, ke perut, kemana. Seperti itu kan secara medisnya. Nah kita juga sama, kita harus minta datang kepada Tuhan sampai Tuhan menerangi, sampai kita rasakan kehadiran Tuhan. Tadi Yesaya juga bagaimana hadirat Allah begitu rupa sehingga dia mulai tahu, oh ini dosa saya, ini dosa saya, najis bibir. Kok bisa seorang nabi, udah dipilih nabi kok masih najis bibir? Bisa, siapapun bisa seperti itu. Najis bibir entah bentuknya seperti apa. Kita mungkin merasa, aku mah kagak, mau di medsos, mau sendiri, tanya aja deh sama orang-orang, apa aku najis bibir? Kadang kita begitu, tapi begitu kita ngaku kayak gitu, kalau kita datang sama Tuhan, tahu-taunya
bibir yang di dalam hati yang najis ya. Bibir yang ini enggak, tapi yang bibir yang di dalam hati ini nih ya, ada najis-najisnya. Kok keluar sih kata itu di dalam pikiran? Memang enggak, untung enggak nyeplos, tapi di pikiran ada itu kata-kata dalam keadaan tertentu ya. Nah, dosa apa yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, yang secara otomatis mengganggu hidup kita? Kita juga jadi lupa akan banyak perintah Tuhan dan mengabaikannya. Saya tidak pakai ayat ya, tapi saudara sebagai sidang jemaat Tuhan yang sudah tahu firman harus mengerti ini. Oh, ini memang ini sesuai dengan ayat ini. Saya sengaja tidak mencantumkan ayatnya dengan cepat saja. Di dalam diri kita apakah masih ada sayang diri, iba diri? Sayang diri, iba diri atau self pity dalam bahasa Inggrisnya. Jadi, saya mah atuh gini ya. Saya mah kenapa jadi begini atuh ya? Apa sih? Wah, sayang diri, iba diri. Aku sih yang salah sih ya. Kenapa aku jadi begitu? Aku bodoh-bodoh amat, sedih lama-lama di hal-hal seperti itu. Selalu ingin diperhatikan semua orang. Kalau nggak diperhatikan marah, tersinggung, ngambek. Kadang-kadang kita sebagai orang yang lebih tua, orang yang memimpin, guru, profesi guru, profesi kepala bagian, profesi apa yang punya kedudukan untuk memimpin. Kadang-kadang kita marah karena apa? Kadang-kadang anaknya tidak salah, tetapi kita pernah merasa anak ini nggak sopan sama saya, nggak hormat tuh. Saya ngajar dia ngantuk melulu. Dia memangnya sentimennya sama saya. Kesel ya. Ada orang-orang yang nggak tahan, ini anak buah kepala bagian yang selalu menemukan kesalahan di orang ini lagi dalam hal itu. Tapi hari itu sebetulnya tidak salah yang sama. Tapi karena kita sudah merasa kurang merhatiin sih, dia mah kalau ngomong dia sambil nengok kiri kanan, nggak mau lihat ke muka saya. Jadi dia wah saudara ya, egois kah? Semua berpusat pada diri sendiri. Harus saya dulu yang begini, saya harus dapat yang begini. Semua untuk saya, semua untuk saya, semua untuk saya. Sampai Yesus juga untuk saya. Semua hal yang buat Tuhan juga buat saya. Berkat yang Tuhan kasih, ada yang bukan punya saya, ada yang punya Tuhan, ada yang harus dibagikan kepada orang-orang tertentu yang mengajar dengan benar. Ada bagian janda, yatim piatu secara tidak langsung ya. Mungkin kita tidak langsung, tetapi ada hal-hal yang kita bisa kerjakan dalam hal ini melalui apapun dan dengan cara apapun. Menyimpan kesalahan? Ngungkit. Kalau udah kena satu hal ini, wah ngomongnya bisa panjang. Kamu mah memang dari dulu begitu aja. Mungkin ngomong, tapi juga mungkin cuma di pikiran. Berapa banyak suami istri yang satu lebih dominan dari yang lain, itu kalau dia udah bicara, dia akan mengungkit semua yang lama-lama, karena kesalahan yang sama. Dan begitulah ya, adik ke kakak. Siapa saja dalam hubungan bisnis, dalam hubungan apapun juga ya, ini bisa menyimpan kesalahan, bahkan sampai jadi dendam. Menjelekkan orangkah kita? Mau langsung, mau tidak langsung, mau di otak, mau di pikiran, atau memang mulut juga, atau di jari, di medsos, memfitnah. Kita nggak tahu faktanya, kita udah sebar-sebarin. Saya juga masih merasa kemarin nih, saya bilang orang itu datang kayaknya mau ini, tapi ternyataannya dia cuma mau ngasih struk tertentu untuk urusan pajak bumi dan bangunan. Tapi saya udah ngomong ke seseorang, orang itu kayaknya mau ini. Saya salah waktunya. Kedua kali orang itu datang memang untuk ini hal yang tadi saya omongin ya. Juga kan fitnah ya. Saya bilang kayaknya mau minta untuk itu THR deh, saya bilang. Tapi ternyata perjumpaan pertama orang itu datang ke rumah hanya untuk memberikan struk PBB. Yang kedua baru THR, baru betul. Saya terlalu cepat ya. Yang pertama saya udah bilang kayaknya mah dia mau ini, padahal salah sudah fitnah juga kan. Fitnah mau kecil mau sedikit sama fitnah, sok tahu saya gitu kan.
menghakimi, mengukur, menilai orang secara tidak benar. Tidak suka mendoakan dengan sungguh keluarga, sesama, pemimpin, kota, negeri. Kan itu ada perintahnya. Perselisihan, iri hati, khawatir, cemas, takut sama orang, takut akan orang jerat, kata firman Tuhan. Mencari kepujian untuk diri sendiri. Oh, apa-apa tuh kerja, sehebat-hebatnya saya pengen dapat door prize. Saya mau dipuji lagi, bukan lagi di depan 2-3 orang. Saya pengen dipuji lebih lagi sebagai seorang sebagai seorang ketua kelas kalau remaja, sebagai ketua, sebagai operator, sebagai apa ya? Oh, presentasi nih. Sekarang kan kalau anak-anak belajar dari rumah kan banyak presentasi ya. Wah, saya pengen dipuji sama guru ini. Dari dulu ibu guru ini belum pernah muji-muji. Saya pengen dia yang muji saya sekarang. Kalau guru ini udah kena, dia belum kena nih hati ibu guru ini atau bapak guru ini. Kadang-kadang ada anak yang ambisi seperti itu kan ya. Remaja-remaja yang udah terbiasa berambisi tuh, udah dapat nih dari ini belum nih. Nah, apalagi bermegah atas diri sendiri, keluarga dibangga-banggain, apalagi kalau punya banyak piala. Nih piala saya, ini piala adik saya, ini piala papa saya, ini piala kakek saya, ini piala kakek buyut saya, ini piala siapa ya? Oh, ini nggak tahu deh, karena itu juara 3. Diumpetin di belakang. Ya, harta, kepandaian, kecakapan, pencapaian. Kadang-kadang masih suka ada sedikit, ya, terselip di sudut-sudut hati kita. Lalu mulai cerita, keluar tuh dari mulutnya. Saya juga kemarin waktu nyiapkan khotbah ini, karena chattingan sama anak ya yang jauh, karena seminggu sekali boleh chattingannya. Saya bilang, mami dulu angkanya lebih dari kamu. Waktu pertama ulangan pelajaran itu, ternyata masih ada loh ya. Nanti anak saya bilang, apalah artinya ya, kan yang itu. Iya benar sih, hanya Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan. Semua pencapaian kita adalah anugerah. Dikagumi manusia, dipuji. Bahkan ada ayat yang kalau kamu dikagumi itu Tuhan benci. Maksudnya cari orang mengagumi kita gitu loh. Jadi berupaya sebanyak-banyaknya supaya lalu apa lagi? Mencuri, merampok, berdusta. Oh, ini harusnya 2 ya. Ya harusnya. Ya, itu harusnya ada 2 nomor, tapi maaf itu saya yang ada kekeliruan. Mencuri, merampok. Tapi ada kaitannya juga dengan berdusta, berbohong sih. Tapi sebetulnya harus dipisahkan ya. Mencuri waktu Tuhan. Merampok siapa? Merampok papa mama. Selalu ambil lagi nanya. Ini kuota saya habis, padahal kan dapat dari pemerintah. Kenapa coba cepet habis ya kan? Rampok mama tuh. Kuotanya aku kirim dong, aku beliin dong, apalah, bisa macam-macam ya. Dan biasanya kadang mencuri, merampok itu dengan jalan yang bohong, yang dusta. Jelas bohong, dusta juga banyak sekali ya. Kadang-kadang kalau kita cepat ngomong, jadi dusta. Enggak kok, kemarin ini dia ngasihnya 7. Oh jadi bertengkar. Enggak, 5 kok, inget 5, 7. Gimana sih? Mana nggak percaya? Tahu-tahu waktu kita sadar, periksa lagi. Bener 5 ya. Kok saya ngotot 7 sampai bertengkar, sampai pelotot-pelotot, sampai tegang-tegang. Berdosa nggak ya waktu itu ya? Saya nggak tahu Tuhan yang menilai. Tapi bisa jadi berdosa. Gara-gara tergesa-gesa, sok ingat, gitu kan? Sampai kadang kita lucu ya. Kita bertanya ke kedua orang dalam satu rumah, jawabannya beda-beda. Nanti bertengkar mereka ketika kita tanya lagi. Wah, ini sudah tidak mempermuliakan nama Tuhan. Berikutnya, sombong, angkuh, congkak, ya itu bisa berakibat kita suka bohong, kita bisa jadi banyak hutang karena tidak mau kita dianggap kurang
kurang keren gitu ya. Kita tidak mau dianggap kita di bawah standar. Anak-anak yang selalu minta HP baru, apakah orang tua mendidik dari, kalau saya perhatikan kasihan ya sekarang anak-anak batita bukan balita, ketergantungan dengan HP, susah untuk ditenangkan. Itu saya lihat sendiri di mana-mana dari sejak beberapa tahun lalu, dan itu marak sekali. Kenapa ini terjadi? Orang-orang tua, orang-orang dewasa di seputar balita-balita yang kegandrungan HP, seneng dengan film-film. Kalau memang sekarang udah susah nih ya, putra-putri, cucu, buyut udah susah nih, adik kita, keponakan udah susah nih, dipasangkan dong YouTube kisah tentang Tuhan Yesus dalam bahasa Indonesia, kartun-kartun cerita Tuhan Yesus. Bisa aplikasinya dipending untuk hal-hal yang lain, kan bisa. Kenapa menyerah? Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak-anak kecil, cucu, oma-oma yang karena orang tuanya kerja, oma-opa yang harus jaga cucu atau buyut, ayo minta hikmat Tuhan. Jangan menyerah, mau nggak pegang HP, anteng, enak, kita bisa santai dari tadi ribu aja kalau belum dikasih HP. Wah, aduh, gimana ini ya? Karena tidak mau kalah saing juga. Oh, anak saya udah pintar main HP dari umur 2 tahun, nggak mau kalah, diajarin. Kadang-kadang bermula dari situ, lalu kejerat. Ini saya suka perhatikan ya, bukan dari sekarang loh saudara, dari beberapa tahun lalu di mana saya sering dulu ngajar di Cianjur atau apa gitu kan, bolak-balik, itu deh bis, aduh sampai sedih gitu ya, anak-anak belum bisa jalan, udah pintar pegang-pegang. Dan mamahnya juga sama jadi 2, oh pantes ya. Nah ini saudaraku, karena kadang-kadang tidak mau kalah dengan orang lain, akhirnya terjebak. Bisa saja seperti itu. Tidak mau ditegur, bandel, keras hati, tegar tengkuk, kepala batu, malas, tergesa-gesa, cinta uang, tamak, ingin kaya, serupa dunia, mencemooh, mengejek, menghina, mengusik orang yang diurapi Tuhan, berlaku kasar, menindas sesama, menyebarkan dusta. Ini menindas sesama bisa dalam bentuk-bentuk yang sangat halus ya. Demi dia nurut, kita tindas dengan cara-cara ini. Kalau udah begini pasti dia nurut sama saya. Nggak pakai cara yang benar di mata Tuhan. Pemarah, cepat tersinggung. Nggak boleh kesentuh dikit. Berarti ada yang sakit. Ya kalau kita lihat ada orang yang meng, itu ada yang error kan saudara ya. Disentuh dikit, wik gitu kan. Alarmnya, tombolnya ada yang salah saudara ya, katanya sensitif bagus, ya sensitifnya terhadap yang benar, bukan sensitif, dia mah sensitif, kalau ngomong tuh harus hati-hati, bukan sensitif itu mah keras hati ya. Kalau orang sensitif tuh halus, lembut, nggak akan cepat marah, cepat tersinggung. Kalau kita banting barang-barang yang lembut, seperti halnya busa untuk cuci piring, kalau kita banting dia tuh nggak akan jadi bunyi, dia nggak akan berubah karena saking lembutnya dia. Tapi coba kita banting aja piring gelas, piring yang dari porselen atau piring dari kaca ya, dari kaca atau dari plastik yang ringan gitu yang mudah pecah, itu bunyinya kenceng. Jadi ini saudara ya, jangan pikir kita suka salah bicara. Waduh, sensitif, hati-hati ngomongnya. Bukan sensitif, itu namanya keras hati ya, egois, pemarah, cepat marah, cepat tersinggung. Karena apa? Ada masalah di telinganya juga. Dikatakan di Yakobus, kalau orang itu cepat mendengar, dia akan lambat untuk bicara dan lambat untuk marah. Jadi kita yang suka kecepatan bicara itu, kuping kita lambat mendengar, harus diberesin kuping kitanya di hadapan Tuhan. Nanti juga secara jasmani akan bisa punya pendengaran yang baik.
Nggak mau dengar dulu, marah dulu, udah marah malu. Anak itu melakukan kesalahan padahal untuk membantu kita. Orang itu bikin gini, padahal dia yang kemarin ini udah bantu kita dalam kesusahan kita secara sembunyi-sembunyi. Tapi kita udah kesel, kita udah hoak-hoak berita tentang dia. Taunya dialah yang dipakai Tuhan menjadi berkat di masa-masa tertentu dalam hidup kita. Tidak sopan. Yo, anak-anak muda, orang-orang dewasa juga sama dalam hubungan kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang sopan? Kenapa tidak sopan? Di dalam kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya kita tidak di dalam kasih ketika kita tidak sopan. Kita di dalam daging, kita di dalam emosi. Pelit. Ya. Pelit itu banyak banget harus dibahas. Wah, banyak sekali. Ada orang sangat pelit untuk diri sendiri, tapi sangat royal untuk cucunya. Ada anak yang juga terlalu pelit untuk mamahnya, tapi tidak pelit untuk papahnya. Gitu ya. Kok buat mama begitu, mama, papa mah. Nah, pelit begitu ada, ya kan? Kita juga harus mengakui kadang-kadang kita terlalu pelit. Kalau buat pengen makanan enak mah, berapa pengen nyoba. Coba kita mau kasih buat seseorang, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Masih ada tuh zaman dulu di tempat kolekte, dia nggak nyiapin kolektenya, yang masukin tiket bis jadinya. Ada yang masukinnya uang udah nggak laku di kantong-kantong kolekte zaman dulu. Ada yang udah setengah hilang, lupa kali belum nyiapin, apa yang ada diambil aja, taunya udah sobek, sebelahnya ketinggalan di saku. Ya, kalau untuk yang hal-hal tertentu mau diada-adain gitu ya, demi sebuah pemujaan, dipuja dan lain sebagainya. Dan banyak lagi, pelit waktu, pelit ya nggak terbatas ya, asal-asalan, sembrono, serampangan, meremehkan firman, meminjam tidak mengembalikan, itu salah satu ciri kefasikan. Berhutang nggak bayar-bayar, berhutang nggak minta tolong sama Tuhan untuk menyelesaikannya, tidak taat peraturan keluarga, pemerintah, gereja Tuhan, membual, garang, kejam, tidak tahu berterima kasih, berkata omong kosong, membenci, tidak mengasihi Tuhan, firman Tuhan atau sesama, tidak menghormati orang tua jasmani atau rohani atau sesama, tidak percaya, ragu, bersungut, mengomel, bersungut, mengeluh, ngomel, dan banyak lagi ya, berbantah, berzinah, percabulan, pornografi, apalagi curang, apa itu berikutnya? Maniak, keranjingan, kegilaan. Jadi gini, maniak banget nih. Makanya ada bola mania, futsal mania sekarang pemerin ya. Di tengah pandemi gini mah futsal mania, bola manianya udah susah, cuman di TV. Tapi memang ada orang-orang yang kudu gitu. Ada yang maniaknya sama apalah, nggak tahu lah, banyak sekali, tidak terbatas ya. Kita mania apa juga nih selama pandemi ini? Aduh, banyak sekali ya, Tuhan kiranya akan bongkar. Dan juga ada yang berikutnya, curang, licik, cemburu, korupsi, ya, dan masih banyak lagi, dan lain-lain. Tadi dan lain-lainnya kehapus ya, saudara. Ada kata sia-sia, itu juga harus dipertanggungjawabkan, dolak-dalik bibir dan lain-lain. Nah, saudaraku, Tuhan ingin kita dibersihkan terus-menerus. Karena apa? Kalau saudara lihat Petrus, dia memang menyangkal Yesus, tetapi di Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 47, dia berkhotbah dan bersama 11 rasul lain, sudah ada Matias pengganti Yudas Iskariot. Mereka berdiri bersama-sama melayani, yang bicara memang Petrus. Tuhan hadir dan 3.000 orang minta diri dibaptis, bertambah-tambah tiap hari. Padahal sebelumnya Petrus menyangkal, aku bukan pengikut Yesus. Bukan aku.
Saulus juga sama di Kisah Rasul 9. Bagaimana dia menganiaya umat Tuhan. Dan Tuhan datang kepadanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang engkau aniaya. Dan tidak lama lagi di pasal 9 ayat 20-23. Di situ, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Luar biasa Tuhan ya menyertai orang-orang yang mau disadarkan dosanya. Jadi Saulus selama ini dia merasa dia melakukan apa yang benar. Tapi ketika berjumpa dengan Kristus, ada cahaya dari surga, ada cahaya kemurahan Tuhan, cahaya kebenaran Tuhan, maka dia tahu dosa spesifiknya adalah penganiaya. Apa yang dilakukan kepada sesama itu sama dengan dilakukannya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca di Mazmur pasal 30 ayat 6, boleh kita ya baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Wahyu 3 ayat 19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dan kalau kita baca berikutnya, sesudah murid-murid dicela, murid-murid mendapat perintah Tuhan, maka Markus 16 ayat 20 dikatakan di situ. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi luar biasa sekali ya, dicela. Yesus itu kan detik-detik terakhir Yesus terangkat ke sorga. Jadi luar biasa sekali, begitu mau ditegur, diterangi dosanya yang khususnya dari murid-murid kebanyakan. Langsung gak lama diperintahkan dan perintah itu langsung dikerjakan. Dan Tuhan menyertai dengan tanda-tanda yang di Markus tadi. Kalau ada yang mengganggu mereka, mau kasih racun, tidak mati. Mungkin sesaat terganggu tapi kemudian dia sembuh. Meletakkan tangan atas orang sakit, bahkan melakukan hal-hal yang dikatakan oleh firman Tuhan oleh Yesus sendiri. Kalau kamu percaya kepadaku dan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, dan yang kamu lihat dari pekerjaan-pekerjaannya, kamu akan melakukan hal-hal yang jauh lebih besar. Itu bisa terjadi ya. Tuhan memberkati kita hati sekalian. Jadi sesaat sebelum dia terangkat dan sesudah dia terangkat, ada perbedaan yang besar sekali. Sebelumnya dicela, ditegur, tidak enak ya, apalagi kalau kita dicela di depan orang. Enggak empat mata sih ditegurnya, wah sakit hati. Tapi kalau kita sadar, kita ditegur, bahkan kadang kita udah nggak bisa ditegur saja, Tuhan akan hajar kita pakai pukulan. Ya. Tuhan menolong kita, biarlah kita menjadi orang-orang yang selalu mau datang pada terang kebenaran Tuhan. Terangi hidup saya. Jangan sampai saya banyak sekali borok-borok dalam diri saya, borok dosa-dosa yang tidak sadari. Bayangkan saudara kalau yang kasura itu bukan cuma di jari saja, di bagian-bagian lain, dan semua bernanah dan berbau busuk, kita kembali kepada hidup yang lama. Dijauhkan Tuhan ya. Kita minta kepada Tuhan pembaharuan hati, pembaharuan akal budi. Bersihkan saya dari dosa-dosa yang belum saya sadari. Terangi Tuhan, terangi. Kadang kita merasa ini udah enggak, padahal Tuhan buktikan masih ada. Lihat, barusan saja kamu melihat, kamu melakukannya. Tuhan membantu kita untuk kita hidup dalam terang kebenaran Tuhan, supaya kita juga bisa seperti murid-murid, begitu rela ditegur, rela dicela, langsung percaya, jangan lama-lama di situ dan kemudian ada banyak jemaat yang seperti itu ya. Termasuk jemaat kita nih di Cigareleng, saya mah belum layak, saya nggak bisa, saya mah sudah kurang itunya ininya. Oh tidak, saudara, yang menyuruh kita adalah Tuhan. Bagaimana caranya minta pertolongan Tuhan, minta hikmat Roh Kudus. Gimana di masa ini saya melakukan perintah, dan Tuhan akan punya cara.
selalu datang pada dia selalu punya jawaban. Datang kepada dia akan menerangi, dan dia juga bukan hanya menerangi. Seperti tadi ya, kasura itu nggak usah dicucuk-cucuk terlalu bagaimana, dunia saja punya cara, langsung nggak lama bisa keluar ya kasuranya. Apalagi Tuhan, dia luar biasa. Betapa menyenangkan tinggal dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam hadirat Tuhan. Ada kesembuhan, ada hikmat, ada pembaharuan akal budi. Sel-sel tubuh kita bahkan bisa diperbaharui. Saya sudah share di grup kaum wanita, ada orang yang kena kanker dan satu cacat, satu karena olahraga, satu kena kanker. Tapi yang cacat ini punya iman bahwa sel-sel dalam tubuhnya oleh pertolongan Tuhan akan dipulihkan. Dia percaya itu. Dia terus datang sama Tuhan, dia cintai firman Tuhan, dia terus, dan cacatnya hilang. Dan waktu dia cerita tentang cacat, atlet ini diceritakan di sebuah tabloid, lalu ada seorang yang kena kanker di usia 60-an. Itu saya sudah share di grup kaum wanita. Itu dia percaya juga. Saya percaya sel-sel yang baik akan tumbuh, sel-sel yang kena kanker akan dikalahkan, sel-sel baru akan muncul, sel-sel yang kuat oleh kasih karunia Tuhan. Dia pegang janji-janji Tuhan, dan benar. Waktu diperiksa lagi oleh dokternya kaget, kok bisa kamu sembuh seperti ini? Jadi saudaraku, kanker rohani bisa disembuhkan. Kalau kanker jasmani saja Tuhan disembuhkan, apalagi hal-hal yang rohani yang tidak bisa dilakukan orang lain. Kita akan datang padanya, kita minta Tuhan kuduskan, sadarkan dosa-dosa saya, dan saya tidak mau berkubang di situ saja. Berapa kali saudara sudah ditegur Tuhan tapi belum sadar saja? Jangan untuk ketiga kali atau keempat kali, harus rugi, harus sakit, harus apa? Lebih baik datang terus, Tuhan beritahu saya dengan jelas, saya ingin dikorek, saya ingin kalau perlu Tuhan operasi hidup saya, hati saya, pikiran saya, terutama roh saya, supaya saya dimerdekakan dari segala dosa yang tidak saya sadari, dan saya mau menceritakan kebaikan Tuhan. Ubah hatiku. Tuhan selalu ingin menggenapkan rencananya dalam diri kita masing-masing. Jangan batasi Tuhan. Jangan ukur diri sendiri. Tuhan, bantu saya untuk menyadari kenapa hal ini belum beres, kenapa penyakit ini belum ada perbaikan. Ada dosa yang belum saya sadari. Saya tahu itu Tuhan. Bantu saya. Saya ingin sembuh secara rohani. Saya percaya kalau Tuhan berkehendak, saya bisa sembuh secara jasmani juga. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu.
Saudaraku, ketika secara jasmani kita membongkar bagian-bagian rumah kita, kadang kita kaget dengan kekotoran yang mengerikan ada di situ. Begitu juga kadang kita dikagetkan ketika terang kebenaran itu bercahaya dan ada banyak dosa-dosa tersembunyi yang dia beritahukan. Bersyukur kalau hal itu terjadi, tapi merataplah di hadapan Tuhan kalau kita belum ditegurnya, kalau teguran-tegurannya yang sudah berkali-kali belum berubah menjadi hajaran. Kita datang dan berkata, tegur aku Tuhan, aku tidak mau, tahu-tahu aku hancur dan binasa. Haleluya, Yesus. Bersihkan kami Tuhan, bersihkan dari segala hal yang tidak kami sadari. Ubah hatiku, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau menjuna ku tanah liat, bentuk jadikan itu aku, ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti dirimu. Tuhan, benar, masih banyak hal-hal yang tidak kami sadari yang masih ada, sudah mengganggu hubungan kami dengan Engkau, sudah mengganggu kesehatan kami, sudah mengganggu akal budi kami, sehingga kami kadang salah berpikir, salah berucap, salah bertindak. Tuhan, ampuni kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Tegurlah kami, nyatakan Tuhan hal-hal tersembunyi yang selama ini masih ada dalam diri kami. Terangi oleh kebenaran-Mu Bapa. Terangi Tuhan dan cabut sampai hal-hal yang paling kecil di sudut-sudut diri kami yang masih belum mengasihi Engkau, belum meninggikan Engkau, belum taat sepenuhnya kepadamu, dengan banyak sekali alasan, dengan banyak sekali Tuhan hal-hal yang kami ingin dipahami oleh-Mu Bapa. Tuhan, ampuni. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, seluruh saudara seiman dalam komunitas gereja kami. Tuhan, kami serahkan dalam kasih karunia-Mu Bapa. Bersihkan terus kami Bapa, supaya nyata tanda-tanda itu menyertai Bapa. Ketika ada orang dalam rumah kami sakit, kami dengan mempercayai firman-Mu menumpangkan tangan dan sembuh. Kami akan dipenuhkan dengan roh dan bisa berbicara dalam bahasa baru yang berguna untuk membangun iman kami sendiri. Dan kami berdoa juga supaya karunia-karunia ditambahkan untuk membangun iman orang lain. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami pelajari. Biarlah Tuhan kami seperti murid-murid-Mu. Sesaat sebelum terangkat, Engkau masih mencela kedegilan hati, ketidakpercayaan. Tetapi saat setelah Engkau naik ke surga, terangkat ke surga, maka mereka Tuhan memberitakan Injil-Mu dengan berani. Dan tanda-tanda dari Tuhan, janji Tuhan menyertai dan meneguhkan firman. Kami mau belajar percaya itu Tuhan.
Kami mau belajar percaya supaya di rumah kami selalu ada hadirat Allah. Di perjalanan, di tempat kami bekerja, di tempat kami Tuhan melakukan aktivitas, kami selalu dalam hadirat-Mu. Sehingga rontoklah semua keangkuhan, lepaslah semua belenggu dosa, lepaslah semua kebiasaan buruk, hobi-hobi yang tidak berkenan kepadamu, yang sudah memboroskan tenaga, perhatian, bahkan harta kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau Tuhan terus dikuduskan, supaya ketika Engkau datang mendapati kami, Tuhan, sudah benar di hadapan-Mu. Kami ingin menjadi orang benar-Mu yang tidak ditimpa bencana apapun, yang bahkan Tuhan oleh kebenaran yang kami katakan boleh menggembalakan banyak orang. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk tempat di mana kami tinggal, kota kami, negeri kami. Lawatlah selalu Tuhan, supaya banyak orang semakin berkenan kepadamu. Terima kasih. Saudaraku, kita mau percaya rahmat Allah begitu berlimpah. Kasih sayang Yesus begitu hebat dan berkuasa. Dan kuasa Roh Kudus luar biasa, bisa menjangkau hal-hal yang tidak bisa dijangkau, dapat mengadakan hal-hal yang tidak ada, dapat mengubah hal-hal yang sulit sekali untuk berubah. Dan Roh Kudus juga dapat mengajar kami segala sesuatu, mengingatkan kepada kami semua yang Kau katakan, supaya kami dibersihkan, dikuduskan, dan dididik dalam kebenaran, dan menjadi manusia Allah yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Ku
Ya, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan ya. Karena kita sudah menang, ya Tuhan sudah naik ke surga ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Atas segala setan, haleluya, 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 ya bangkit, haleluya, ya hidup, haleluya, ya naik, Roh Kudus turun, haleluya, haleluya, ya bangkit, haleluya, ya hidup, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sapa. Ya, puji Tuhan. Selamat siang ya buat semuanya ya. Baik ada di tempat ini, baik di rumah masing-masing ya, Pak Yanto ya yang ada di gereja. Terima kasih banyak buat kehadirannya ya di Zoom ini. Tuhan memberkati kita semua. Siapa? Eka, silakan yang lainnya. Ya, shalom semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ya. Ya, terima kasih. Keluarga Gracia, Pak Andre. Ya. Keluarga Meing, keluarga Om Samuel, Monik. Shalom. Keluarga siapa lagi ini? Pak Andra, Teti, Nelly, saudara Nelly, Sylvia, siapa itu? Fran ya, siapa lagi? Monica ada ya, Ibu Marlin sekeluarga, Josh, apa lagi Baju? Tante Lea ya sekeluarga, ya lainnya silakan. Ya, sampai bertemu kembali. Keluarga Om Sam itu belum disapa. Keluarga Om Samuel sudah semuanya ya. Mungkin Tuhan ada yang belum semua. ya tersebut. Ya. Tuhan berkati kita semua ya. Ibu Debbie juga ya. Semua ya. Sehat selalu semuanya. Ya. Puji Tuhan ya. Tuh, ya sampai jumpa Ko Yansen semuanya ya. Gitu. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Tuhan berkati pelayanannya. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Semua salam. Umianto. Umianto. Tante Teti. Udah berapa bulan? Setahun nggak ketemu. Beri salam satu dengan yang lainnya boleh ya. Bu Andreas, Benarti. Dadah. Cut, gimana Cut? Halo, salam buat semua. Maaf, lagi ituin Pak Anda ya. Ya, halo. Salam buat semua ya, jemaat. Ibu Ririn Eka dan nggak dikasih salam, Pak Daniel. Ya, Ibu Ririn yang di rumah. Yawan. Ya, sampai berjumpa. Ya, terima kasih semuanya, Tuhan memberkati.
Ya, Tuhan berkati semua. Terima kasih, Shalom.